Inilah dia film yang ditunggu-tunggu banyak fans. The Batman dengan aktor baru dan dengan musuh baru yang lebih rumit. Serta ada hal di masa lalu yang akan dikupas lebih dalam. Kali ini Batman akan menghadapi pembunuh berantai yang mengincar para pejabat korup. Si pembunuh ini akan memberikan teka-teki kepada Batman untuk hal apa yang akan dia lakukan. Atau siapa yang dia bunuh selanjutnya. Dan jika Batman bisa memecahkan teka-teki tersebut, maka si pembunuh akan menyerahkan diri. Namun jika tidak, maka akan ada korban selanjutnya. Lalu apakah Batman bisa menemukan pembunuh itu? Ceritanya akan sangat rumit dan juga ada banyak nama tokoh yang terlibat. Jadi bagi yang bingung tentang alur ceritanya akan ada penjelasan di akhir film. Oke, tanpa berlama-lama, saya Bruce Wayne mengucapkan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan wali kota Gotham, beliau bernama Don Cheadle Jr. Biar lebih gampang kita panggil saja Pak Wali Kota. Ketika di rumah ternyata dia telah diawasi oleh pria dengan menggunakan topeng. Pria ini menyebut dirinya sebagai Riddler. Dan yang terjadi selanjutnya adalah di tempat lain diperlihatkan ada beberapa berandalan yang akan merampok seseorang. Beberapa saat kemudian Batman datang dan menghajar mereka semua dengan sangat beringas. Di sini dia tidak menyebut dirinya sebagai Batman namun menyebut dirinya sebagai vengeance atau pembalasan. Di mana pada film ini adalah tahun kedua Bruce Wayne menjadi Batman. I'm vengeance. Beberapa saat kemudian Batman mendatangi tempat pembunuhan Pak Wali Kota. Dia datang bersama seorang inspektur polisi bernama James Gordon. Dia adalah polisi bersih di mana selama 2 tahun ini telah percaya kepada Batman. Dan meminta bantuannya ketika kesulitan menghadapi penjahat yang berbahaya. Pada jasad Pak Wali Kota terdapat tulisan nomor Lies pada wajahnya yang dibungkus dengan plester. Ditemukan juga jempol Pak Wali Kota yang telah terpotong. Riddler juga memberikan pesan kepada Batman, yang intinya si Riddler mengajak Batman untuk memainkan permainan teka-teki. Dan juga terdapat sandi untuk mengungkap kejadian selanjutnya. He's a goddamn vigilante! He could be a suspect! Beberapa saat kemudian Batman pulang menuju markasnya. Dan inilah dia wajah dari Batman dengan nama asli Bruce Wayne yang diperankan oleh Robert Pattinson. Dia melepas softline-nya dan ternyata softline tersebut merupakan kamera portable yang merekam semua kejadian yang dia lihat tadi. Perkenalkan, dia adalah Alfred. Dia adalah orang kepercayaan Bruce Wayne dan juga keluarga Wayne, yang telah mengabdi sejak Bruce Wayne masih kecil. Pada film ini dia juga mengurusi semua bisnis keluarga Wayne di mana Bruce Wayne tidak terlalu peduli dengan bisnis keluarganya tersebut, dan lebih berfokus untuk memberantas kejahatan. Alfred mencoba memecahkan sandi yang didapat Bruce Wayne tadi, dan ditemukanlah kata drive yang bisa berarti mengemudi juga bisa berarti driver penyimpanan. Datanglah Batman bersama Inspektur Gordon ke garasi Pak Wali Kota. Dan benar saja Riddler memberikan petunjuk di sana. Dan setelah dicari ditemukanlah flash disk dengan gantungan jempol milik Pak Wali Kota yang telah terpotong. Mereka segera memeriksa isi dari flash disk itu. Dan ditemukanlah beberapa foto Pak Wali Kota yang bersama seorang wanita bernama Kosolov Anika. Di mana Anika memiliki keterkaitan dengan pembunuhan Pak Wali Kota. Di sana juga ada foto seorang mafia yang bernama Penguin. Batman segera menemui Penguin di sebuah klub malam untuk menanyakan tentang Anika. Namun Penguin mengaku tidak mengenalnya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita bernama Selina Kyle. Dia bekerja di klub itu dan sekaligus menjual narkoba yang disebut drops. Okay, baby. Mr. Vengeance here, yeah. Batman membuntuti Selina hingga ke apartemennya dan ternyata dia tinggal bersama Anika. Ketika Anika telah tidur, Selina berganti kostum menjadi Catwoman. Kemudian menuju rumah Pak Wali Kota untuk mencari informasi tentang Anika. Namun Batman telah mengikutinya dan kemudian terjadi pertarungan di antara mereka. Mereka akhirnya saling bicara kemudian segera menuju apartemen Selina untuk bertanya langsung kepada Anika tentang keterkaitannya dengan pembunuhan ini. Sampailah mereka di apartemen Selina dan terlihat tempat itu telah dibobol dan Anika sudah tidak ada di sana. Beberapa saat kemudian pada siaran berita, diperlihatkan Riddler telah melakukan pembunuhan kepada komisaris polisi bernama Pete Savage.
Riddler juga menjelaskan jika dia membunuh Pak Wali Kota karena dia adalah wali kota yang korup. Dan sama Pak Wali Kota Pete Sefe juga pejabat yang korup dan juga terlibat dalam kasus narkoba jenis drops yang dijual Selina tadi. Sebenarnya Riddler ini adalah penjahat yang cerdas karena dia tidak asal membunuh, melainkan sudah mengetahui hal jahat apa saja yang telah dilakukan oleh korbannya. Beberapa saat kemudian datanglah Batman dan Inspektur Gordon ke tempat kejadian pembunuhan. Di sana Riddler kembali memberikan teka-teki kepada Batman yang intinya adalah Batman harus menemukan orang yang disebut Red atau tikus kemudian membawanya dalam cahaya. Jika itu sudah selesai maka Riddler akan menampakkan dirinya. Tapi jika Batman tidak menemukannya maka akan ada banyak korban yang akan dibunuh oleh Riddler. Lalu siapakah Red itu? Inilah yang menjadi masalah terbesar dan sekaligus tujuan dari film ini. Di tempat lain, Selina diperintahkan Batman untuk masuk ke ruangan lebih dalam di klub malam tadi untuk mencari informasi tentang siapa saja orang yang terlibat dalam masalah ini. Dengan menggunakan softphone yang ada kameranya yang akan diawasi Batman dari markasnya. Di sana terdapat beberapa pejabat yang menjadi tamu di tempat itu dan berbaur dengan para petinggi mafia. Di sana terdapat seorang jaksa wilayah yang bernama Gil Coulson. Mereka saling mengobrol di mana Coulson menjelaskan jika ada tikus atau Red dalam suatu kelompok yang dilindungi dan tidak bisa disentuh. Di mana tikus itu adalah seorang informan yang mengetahui segala informasi tentang kejadian pada mafia besar yang bernama Salvatore Maroni. Siapakah Salvatore Maroni? Nanti akan kita jelaskan. There was a rat informant, and when it does, this whole city's gonna come apart. We have big time information on Salvatore Maroni. Beberapa saat kemudian ketika Coulson akan pulang, ternyata di dalam mobilnya sudah ada Riddler yang segera menghajarnya dan memberikan kalung bom kepadanya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Di dalam markas, Alfred memberitahu Bruce Wayne jika dia telah menemukan petunjuk dari Riddler. Petunjuk itu dalam bahasa Spanyol yaitu El Rata Alada, yang artinya tikus bersayap atau sebutan untuk merpati atau hewan sejenisnya. El Rata Alada. Beberapa saat kemudian Bruce Wayne sedang menghadiri acara peringatan untuk kematian Pak Wali Kota. Di sana terlihat seorang pria yang bernama Carmine Falcone yang juga menghadiri acara itu. Falcone adalah mafia terbesar yang ada di kota Gotham. Bruce Wayne mendekatinya dan mereka mengobrol di mana dalam percakapan mereka. Falcone menjelaskan jika dulu dia tertembak kemudian menuju rumah ayah Bruce Wayne, yaitu Thomas Wayne, untuk meminta pertolongan di mana Thomas segera mengoperasi Falcone di meja makan saat itu juga dan dia selamat. Dan setelah kejadian itu, Falcone berhutang budi atau berhutang nyawa kepada Thomas Wayne. I got shot in the chest. Oh, is that right? His father saved my life. Di sana Bruce Wayne juga bertemu dengan calon wali kota yang bernama Bella Real. Ketika orang-orang sudah masuk ke acara itu, tiba-tiba datang mobil yang menerobos tempat itu. Mobil itu berisi Coulson yang telah diberi bom pada lehernya dan membawa handphone. Juga terdapat pesan di dadanya untuk Batman. Semua orang segera dievakuasi. Beberapa saat kemudian datanglah Batman ke tempat itu, yang entah kapan Bruce Wayne berganti kostum. Dalam pesan itu, Batman diminta untuk mengangkat telepon yang dibawa Coulson. Riddler akan memberikan 3 pertanyaan kepada Coulson. Jika dia bisa menjawab semua, maka dia akan selamat, namun jika tidak bisa, maka dia akan mati. Yang menurut Riddler, dia pantas mati karena sebagai pejabat, dia korup dan ikut terlibat dalam kasus narkoba jenis drops. 2 pertanyaan berhasil dijawab. Pertanyaan ketiga, Riddler bertanya siapa orang yang disebut Red atau tikus, atau informan yang mereka lindungi untuk kasus Salvatore Maroni. Di mana hal ini tidak bisa dijawab oleh Coulson karena jika dia memberitahu siapa Red, maka dia juga akan dibunuh beserta keluarga dan orang-orang yang dicintainya oleh kelompok yang melindungi Red ini. Dan karena dia tidak bisa menjawab, maka bom itu langsung meledak dan dia tewas saat itu juga. So much bigger than you could ever imagine. It's the whole set. I give over that name. I have family, people I love. Kejadian tadi disaksikan oleh banyak polisi yang ada di sana. Sehingga mereka menangkap Batman karena mereka mengira Batman bekerja sama dengan Riddler. Namun Inspektur Gordon segera menolongnya dengan cara meminta diberi kesempatan untuk berbicara 4 mata dengan Batman. Inspektur Gordon memerintahkan Batman untuk mengambil kunci yang ada di tangannya. Kemudian pura-pura memukulnya dan pergi dari sana.
Di sini sebenarnya agak lucu karena Batman pergi dengan cara terbuka dan melewati banyak orang. Dimana ini bukanlah ciri khas seorang Batman. Jika kalian sudah pernah nonton film Batman sebelumnya, maka Batman akan kabur secara tiba-tiba dan tidak ada orang yang tahu kemana dia pergi. Setelah berhasil kabur dari sana, Batman menemui Inspektur Gordon dan mengatakan jika petunjuk dari Riddler kemarin adalah El Rata Alada, di mana mereka memprediksi jika petunjuk itu ditujukan kepada penguin karena penguin juga punya sayap. Kemudian mereka segera mengawasi pergerakan penguin pada sebuah pabrik yang saat ini sedang melakukan transaksi narkoba jenis drops. Ternyata dalam pabrik itu juga ada pembuatan narkoba jenis drops. Atau dengan kata lain, kasus penangkapan narkoba kepada Salvatore Maroni adalah berita palsu. Atau bisa juga Salvatore Maroni telah ditangkap atau dibunuh. Namun bisnis narkobanya tetap dijalankan oleh musuhnya yang disebut tikus bersayap ini. Jadi Salvatore Maroni ini adalah mafia besar yang ada di Gotham yang mengedarkan narkoba jenis drops. Bisnis narkobanya telah diberhentikan oleh pihak polisi, di mana orang yang memberikan informasi mengenai operasi narkoba milik Salvatore Maroni adalah si tikus bersayap itu. Salvatore Maroni sendiri tidak diperlihatkan karakternya dan hanya diceritakan saja. Kemungkinan dia sudah tertangkap atau sudah dibunuh. Beberapa saat kemudian datanglah Selina yang mengambil uang milik penguin. Batman segera datang di sana. Selina juga menemukan Annika yang telah tewas. Beberapa saat kemudian anak buah penguin segera menembaki mereka. Kemudian penguin kabur dari sana yang langsung dikejar oleh Batman dengan Batmobile-nya. Terjadi kejar-kejaran yang menyebabkan terjadi kecelakaan, namun akhirnya penguin dapat ditangkap. Mereka segera menginterogasi penguin, namun penguin mengaku jika dia bukanlah tikus bersayap itu. Batman dan Inspektur Gordon menuju sebuah panti asuhan yang terbengkalai, di mana di sana terdapat petunjuk dari Riddler untuk targetnya yang selanjutnya. Di mana dalam ruangan itu terdapat video presentasi yang dilakukan oleh ayah Bruce Wayne, yaitu Thomas Wayne, yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota Gotham, di mana beliau memiliki program yang disebut dengan program pembaruan. Di mana dalam program tersebut Thomas Wayne akan menyumbangkan $1 miliar untuk membangun infrastruktur kota Gotham. Namun program pembaruan itu harus batal karena Thomas Wayne telah tewas waktu itu. Di mana video tersebut mengarahkan jika target Riddler selanjutnya adalah Bruce Wayne. Batman segera bergegas pulang. Di sini baru diperlihatkan trik Batman yang menghilang secara tiba-tiba yang tidak disadari Inspektur Gordon. Batman segera menelpon orang di rumahnya, namun dia terlambat karena Alfred telah menerima paket dari Riddler yang berisi bom yang menyebabkan Alfred harus terbaring di rumah sakit. Batman segera menghubungkan semua petunjuk yang telah diberikan Riddler, di mana terdapat dua hal penting tentang dirinya, yaitu Sins of My Father atau dosa ayahku, dan juga program pembaruan adalah sebuah kebohongan. Beberapa saat kemudian Batman menemui Selina dan menanyakan apa hubungan antara dia dengan Falcon. Yang dijawab Selina jika Falcon adalah ayahnya. Hal itu terjadi karena dulu ibunya bekerja di bar itu dan ibunya dibunuh oleh Falcon. Di mana hal itu juga terjadi pada teman Selina, yaitu Annika. Dan sekarang Selina akan mencari seorang polisi yang bernama Kensi yang berkaitan dengan kematian Annika. Beberapa saat kemudian, pada siaran berita terlihat Riddler yang menyebarkan video ketika kampanye Thomas Wayne. Ketika itu ada seorang wartawan yang mengungkap fakta buruk tentang ibu Bruce Wayne yang bernama Martha Wayne. Di mana ketika Martha kecil, ibunya Martha telah membunuh ayahnya, kemudian ibunya bunuh diri. Di mana hal itu membuat Martha mengalami trauma dan harus beberapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa untuk terapi. Dan hal itu harus ditutupi oleh Thomas Wayne, karena hal itu akan mencoreng nama keluarganya dan akan mempengaruhi pemilunya. Pada awalnya Thomas meminta wartawan itu untuk tidak mengungkap hal itu. Namun karena dia tidak mau, maka Thomas meminta Falcon untuk membunuhnya.
Dan inilah yang dimaksud dosa sang ayah pada petunjuk Riddler. Kemudian Bruce Wayne mendatangi Falcon dan menanyakan apakah benar jika Thomas Wayne memerintahkannya untuk membunuh si wartawan. Yang dijawab oleh Falcon jika dia memang melakukannya. Falcon juga mengatakan jika kemungkinan orang yang membunuh Thomas Wayne adalah dari pihak Salvatore Maroni. Kemudian Bruce Wayne mendatangi Alfred. Di sini Bruce Wayne sangat kecewa kepada ayahnya karena ternyata ayahnya bukanlah orang baik. Namun Alfred menjelaskan jika Thomas adalah orang baik, dia tidak pernah membunuh siapapun. Sebenarnya Thomas hanya meminta Falcon agar membuat si wartawan tutup mulut. Namun karena si wartawan tidak mau diajak kerja sama maka Falcon membunuhnya. Kesalahan Thomas adalah meminta tolong Falcon. Di mana Falcon tentu akan melakukan apa saja agar berita buruk itu tidak tersebar. Dan yang lebih parah adalah setelah terbunuhnya si wartawan justru membuat Thomas makin tertekan. Dan meminta Falcon untuk menyerahkan diri ke polisi. Jika dia tidak mau maka Thomas yang akan melaporkannya. Kemudian Bruce Wayne bertanya apakah Falcon yang membunuh ayahnya karena takut dilaporkan ke polisi. Alfred menjelaskan jika bisa saja Thomas terbunuh oleh penjahat biasa yang butuh uang. Karena saat itu memang sedang terjadi kekacauan. Pada film ini kematian Thomas Wayne memang sengaja tidak dijelaskan secara pasti. Agar para fans bisa memberikan pendapat mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian Batman dan Inspektur Gordon menemui Selina yang ternyata telah menangkap seorang polisi korup bernama Kensi. Dia juga menemukan rekaman percakapan sebelum Annika tewas. Pada percakapan itu terdengar Annika diinterogasi oleh Falcon. Annika mengaku jika dia mengetahui rahasia Pak Wali Kota, yaitu Pak Wali Kota telah diberikan informasi oleh Falcon tentang narkoba yang dijalankan Salvatore Maroni. Sehingga Salvatore Maroni bisa ditangkap atau kemungkinan dibunuh. Dan hal itu meninggikan nama Pak Wali Kota karena telah menghentikan mafia besar. Yang padahal narkoba jenis drugs itu masih dilanjutkan oleh Falcon. Dan kini terjawab sudah siapa tikus bersayap atau si informan itu, yaitu Carmine Falcon. Falcone is the rat. The Falcon has wings too. Selina yang mengetahui jika Falcon telah membunuh Annika maka dia berencana akan membunuh Falcon. Namun Batman tidak mengizinkan karena Batman akan menggunakan Falcon untuk memancing Riddler keluar. Namun Selina tidak mendengarkan hal itu kemudian menendang Kensi untuk membuat Batman sibuk. Kemudian pergi ke klub malam tempat Falcon berada. Selina berhasil mendekati Falcon dan bersiap akan membunuhnya. Namun Batman segera mematikan listrik yang ada di sana sehingga tembakan Selina tidak mengenai Falcon. Selina kembali menembak Falcon namun tidak berhasil. Sementara Batman dengan armor anti pelurunya mulai menghajar anak buah Falcon di kegelapan hingga mereka tak tersisa. Falcon berhasil memukul Selina dan segera mencekiknya. Namun Batman segera datang dan membuatnya tidak berdaya dengan sekali pukul. Falcon segera dibawa keluar di mana para polisi sudah mengepung tempat itu. Di mana semua polisi di sana adalah polisi bersih. Beberapa saat kemudian ada orang yang menembak Falcon hingga tewas. Orang itu adalah Riddler yang berada di apartemen di dekat klub itu. Dan sesuai petunjuk yang dia berikan, bawa tikus bersayap ke dalam cahaya maka saya akan keluar. Batman segera mengejar Riddler namun dia sudah kabur. Dan ternyata dia sedang duduk di sebuah restoran di dekat tempat itu. Di mana sesuai janjinya jika tikus bersayap sudah dibawa keluar maka Riddler akan menyerahkan diri. I just ordered a slice of pumpkin. Batman menemui Riddler dan menanyakan kenapa dia melakukan semua ini. Riddler menjawab jika dia sangat kecewa dengan janji palsu dari program pembaruan oleh Thomas Wayne. Di mana setelah Thomas meninggal dana dari program pembaruan yang bernilai $1 miliar disalahgunakan oleh 3 pihak. Yaitu Pak Wali Kota bersama pejabat yang korup, Carmine Falcon, serta Salvatore Maroni. Awalnya dana tersebut dibagi sama rata oleh 3 pihak tersebut. Namun Falcon berkhianat dan bekerja sama dengan Pak Wali Kota untuk mengangkap atau membunuh Salvatore Maroni. Di mana penangkapan atau pembunuhan itu di atas namakan Pak Wali Kota sehingga hal itu meninggikan nama Pak Wali Kota. Riddler melakukan semua pembunuhan itu kepada orang-orang yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana pembaruan itu. Dan orang yang paling berpengaruh dari orang-orang itu adalah Falcon yang disebut tikus bersayap.
di mana Falcon adalah orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang mengendalikan kejahatan dari tingkat berandalan paling rendah hingga tingkat pejabat paling tinggi. Maka dari itulah Riddler memberikan petunjuk kepada Batman untuk membawa Falcon keluar. Yang sebenarnya Riddler sudah tahu jika dalang dari penyalahgunaan dana itu adalah Falcon. Namun dia tidak bisa menangkapnya sehingga diberikanlah petunjuk kepada Batman untuk menangkap Falcon. Apakah masih ada yang bingung dengan penjelasan ini? Jika masih bingung bisa ditonton ulang. Lalu kenapa dia mengincar Bruce Wayne? Di sini terungkap bahwa Riddler adalah anak dari panti asuhan yang gagal mendapat dana pembaruan dari Thomas Wayne. Yang semisal dana itu tersalurkan dengan tepat, kemungkinan akan membuat anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu hidup lebih baik. Riddler merasa iri kepada Bruce Wayne, karena semua orang bersimpati kepadanya yang seorang yatim piatu setelah kedua orang tuanya dibunuh. Yang padahal Bruce Wayne hidup berkecukupan di tempat yang mewah. Berbeda dengan Riddler yang seorang yatim piatu yang sesungguhnya, yang tinggal di panti asuhan yang tentu saja tidak semewah tempat tinggal Bruce Wayne. Di sini juga diperlihatkan jika Riddler mengetahui jika Batman adalah Bruce Wayne, yang entah dari mana dia bisa mengetahuinya. Namun pada film ini memang diperlihatkan jika karakter Batman belum terbentuk dengan baik, di mana Bruce Wayne dan Batman tidak menjadi dua karakter yang berbeda. Batman masih seorang Bruce Wayne yang menggunakan topeng dan jubah. Jika mengacu pada film-film sebelumnya, Batman selalu menggunakan suara berat atau suara tenggorokan dalam untuk menyamarkan identitasnya. Namun pada film ini antara Bruce Wayne dan Batman memiliki cara berbicara yang sama. Mungkin hal itu yang membuat Riddler bisa mengetahui jika Batman adalah Bruce Wayne. Di mana untuk kasus rumit Falcon saja Riddler bisa mengetahuinya, apalagi hanya mengungkap siapa Batman. Tentu itu hal yang mudah baginya. Ternyata tertangkapnya Riddler tidak membuat kota Gotham ini aman. Karena Riddler masih punya satu misi lagi, yaitu meledakkan 7 pembatas laut yang membuat kota Gotham terkena banjir bandang. Di mana hal ini tidak pernah dan tidak bisa diprediksi oleh Batman. Di mana pada kejadian itu ada pidato yang dilakukan oleh calon wali kota Gotham, yaitu Bel-Rel. Di mana para pengikut Riddler mencoba menembaknya karena menganggap Bel-Rel tidak ada bedanya dengan Pak Wali Kota yang dibunuh kemarin. Banjir mulai menenggelamkan kota Gotham dan terjadi kekacauan oleh pengikut Riddler. Batman segera ke tempat itu dan menghajar mereka sebanyak yang dia bisa. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak membuat Batman cukup kewalahan. Batman meledakkan bom asap dan berhasil mengalahkan mereka dan kurang satu orang saja. Namun orang itu berhasil menembak Batman di dadanya. Tembakan itu tidak membuat luka, namun Batman hampir terjatuh. Dan ketika musuhnya akan menembak, tiba-tiba Selina datang dan menghajar orang itu kemudian menarik Batman ke atas. Dikiranya orang itu sudah kalah, namun dia segera menarik Selina dan akan membunuhnya. Batman sudah tidak punya tenaga untuk berdiri, kemudian dia menyuntikkan sesuatu yang entah apa itu, yang bertujuan untuk meningkatkan adrenalinnya. Dan kini dia telah mendapat tenaga dan menghajar orang itu secara brutal. Ketika dibuka topengnya, orang itu menyebut dirinya sebagai Vengeance, di mana hal itu terinspirasi oleh Batman itu sendiri. Kejahatan Riddler telah selesai walaupun semuanya tidak bisa dihentikan. Di akhir film ada orang yang mengajak Riddler bekerja sama dari balik penjara, yang entah siapa orang ini. Namun akan seru di film selanjutnya karena Riddler telah mengetahui identitas Batman. Apakah ada yang bingung dengan alur cerita film ini atau bingung dengan nama tokoh yang terlibat? Kalau masih bingung bisa ditonton ulang. Saya telah mencoba menjelaskan sedetail mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami. Oke, cukup sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.